Oke, halo, kita kembali lagi ke video berikutnya. Ya, kali ini fokus tentang server side atau kerjaannya back-end programmer ya. Ini yang paling penting, bagian aplikasi paling berharga, paling logik itu ada di sini ya. Kita akan fokus membahas daerah ini nih. Server side seluruh kerjaan programmer yang dimana sistem dan aplikasinya jalannya di komputer server, kan jalan di device kamu, komputer kamu yang nempel dengan usernya, yang dipakai user secara langsung, baik PC maupun mobile. Tapi saya akan sedikit juga masih bahas sedikit client side, front end-nya masih sedikit bahas untuk membantu menjelaskan tentang server side, tentang ini. Yang pertama, apa yang ada di PC kamu? Apa yang ada di dalam PC kamu? Yaitu ada operasi sistem ya, OS ya, antara Windows, atau kalau kamu buat komputer kamu Mac ya, Mac OS ya, atau Linux ya. Semua pasti udah tahu. Di mobile antara Android, iOS, atau kalau dulu ada Windows Mobile ya. Sekarang sih udah nggak ada tuh ya. Nah, tapi itu semua OS ya, operating system, tahu ya. Nah, sekarang malah kayak si siapa namanya? Huawei ya punya Harmony ya, Harmony OS itu semua operasi sistem. Tapi nggak cuma di mobile sama di PC kamu. Server kamu juga punya punya operasi sistem ya, antara Windows Server atau macam-macam Linux Linux server seperti Fedora dan lain sebagainya ya. Jadi ada OS khusus PC, ada OS khusus untuk mobile, dan ada OS khusus untuk server. Kalau kalian programmer front end bikin aplikasi desktop app, ya contoh doang aplikasi desktop front end desktop, itu sebenarnya aplikasinya duduk di atas OS. Saya tulis di sini desktop app harus duduk di atas OS. Karena itu kan kalau kita download dan install aplikasi di komputer kita, lihat dulu nih installernya nih aplikasinya kompatibel nggak ke OS kamu gitu kan, kompatibel nggak ke Windows, karena bisa jadi yang di Windows sama yang di Mac tuh beda gitu. Sama seperti mobile ya, ada Android-nya nggak, ada iOS-nya nggak. iOS cari di Apple Store, atau di Android cari di Play Store, karena mobile app kamu juga duduk di atas OS-nya. Kalau nggak ada OS-nya ya nggak jalan aplikasinya ya, dia langsung duduk di atas OS-nya seperti itu. Nah, kemarin kita bagian pertama front end-nya front end web ya, front end web. Nah, front end web itu kan jalannya di browser. Browser tuh apa sih? Browser itu sebenarnya kayak Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Firefox. Itu sejenis desktop. Itu desktop app atau mobile app? Ya tergantung. Misalnya Google Chrome. Google Chrome kamu diinstalnya di PC atau di mobile. Ya kalau yang diinstal di mobile berarti Google Chrome-nya adalah mobile Google Chrome. Kalau diinstal di PC ya PC Chrome, Chrome-nya PC gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya, makanya saya kasih warna hijau. Browser itu, nah, internet browser, itu sebenarnya adalah tipe app, ya, app dari PC atau app mobile, ya, gitu. Nah, lalu ada web app, ya. Kemarin kita ceritakan apa sih namanya, front end ada tiga macam ya kita ya, desktop, mobile, sama satu lagi web app. Nah, web app ini unik, ya, karena dia bukan duduk di atas OS, dia duduk di atas browsernya. Seperti ini kurang lebih. Ya, web application seperti kayak kemarin kita bahas di video sebelumnya, front end web, itu web app duduk di atas browser. Nah, lebih seperti ini. Nah, tadi saya juga bahas ya, server itu juga ada OS. Nah, tapi server app kita itu tidak langsung duduk di atas OS. Mereka punya satu lagi yang namanya web server.
Nah, nanti kalian akan saya ajarin ini juga karena saya lihat ada beberapa kebutuhan klien yang memang menceritakan web server. Ya. Jadi kalian tahu itu apa. Oke. Nah, jadi server app kita duduknya di atas server. Web server duduk di atas OS. Seperti ini. Nah, ini bedanya ke si backend. Itu. Nah, ini 3 front end app ini. Cuma warna ungu aja. Ya. Nah, tentu kayak saya bilang, mereka bertiga akan berkomunikasi ya, dengan server app. Ya, atau sorry saya gini ini. Mereka bertiga nih ini akan berkomunikasi dengan server app. Ya, misi web app komunikasi dengan server app nih. Atau si mobile app berkomunikasi dengan server app lewat bawah satu lagi. Jadi antar app berkomunikasi. Saya tulis rancangannya gitu. Atau lebih rapi begini. Kayak gini. Ya. Ya, lewat apa? Lewat jaringan. Lewat internet. Dan lewat semacam komunikasi dan semacam rumusan komunikasi yang namanya protokol. Ya. Nah, ini ada kebutuhan klien juga nih. Ya, tentang protokol web server mungkin hal yang baru buat kalian. Protokol sama web server itu apa? Nanti baru saya jelasin detail server app. Oke. Masing-masing sama kayak saya bilang detail. Masing-masing desktop app, web app, mobile app maupun server app ditulis dengan menggunakan programming language ya. Aplikasi dibikin dengan programming language yang kalian tahu lah, Java, C Sharp, C++, Python, Ruby, JavaScript dan sebagainya. Ya. Apa itu protokol? Sering lihat ya nih website nih. Ya. HTTP itu namanya protokol, Hypertext Transfer Protocol. Apa itu protokol? Jadi begini, supaya kalian lebih simpel, gampang. Protokol itu adalah bagian penting dari komunikasi dalam bentuk apapun. Di dalam bentuk komunikasi apapun pasti ada dua ramuan ini, nggak mungkin nggak ada. Media tambah protokol. Media tambah protokol. Komunikasi apapun, nggak harus dunia teknologi, nggak harus dunia komputer. Saya kasih contoh. Saya di sini ngomong, kalian bisa dengar saya ya. Kenapa? Karena suara saya menghasilkan getaran frekuensi yang merambat lewat udara, lewat benda padat, benda gas, udara atau cair. Pokoknya intinya bisa sampai telinga kalian karena itu merambat. Ya kalau kita di dalam ruang vakum, ruang hampa udara, kalau kita di luar angkasa ngomong, eh, pasti kalian nggak bisa dengar saya ngomong. Mulut saya cuma bergerak kayak di mute gitu ya. Nah itu karena ada media kita dalam sehari-hari, media kita udara. Nah dalam komunikasi antar aplikasi ini, medianya ya internet, jaringan. Ya LAN atau WAN, internet atau lokal, intinya jaringan. Internet lah dalam ini kita andai kata WAN ya komunikasi lewat internet, itu medianya. Nah tapi kalau misalnya saya ngomong dalam bahasa Spanyol, kalian bisa dengar saya, tapi kalian nggak bisa paham. Kenapa? Karena protokolnya beda. Protokol komunikasi kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kecuali kalau kalian bahasa Spanyol, ya saya ngomong protokol bahasa Spanyol, kalian pasti bisa paham. Gitu. Kalau saya ngomong bahasa Inggris ya protokolnya bahasa Inggris. Jadi ini aturan main untuk paham, walaupun kalian bisa dengar nyampe untuk paham. Nah sama di dunia komunikasi juga ada medianya internet dan ada protokolnya. Nah kalau kita browsing URL, browsing link di browser,
Anda akan lihat HTTP. Nah, ini protokolnya nih, language-nya. Hypertext Transfer Protocol. Ya, komunikasinya itu HTTP. Ya. Nah, nanti bahasanya banyak, kayak sama kita aja, ada Indonesia, ada Inggris, dia juga protokolnya banyak. Ya. Ada yang, ya kita, nanti saya paling yang sebut yang biasanya terkenal di dunia pembuatan bisnis application aja yang biasa klien kalian minta. Jadi nggak semua jenis protokol juga mungkin. Oke. Ya protokol juga bisa lebih dari bahasa. Misalnya saya ngomong bahasa Indonesia tapi dalam Sandi Morse bahasa Indonesia. Atau kalau kamu lihat di TV-TV itu untuk orang yang eh, punya gangguan pendengaran kan ada kode pakai jari tangan. Itu bahasa Indonesia tapi dikodein pakai tangan. Nah itu protokol juga. Pokoknya tata cara komunikasi. Itu namanya protokol, aturan kesepakatan bersama. Kalau saya bersuara gini, saya bergerak ini artinya A, ini artinya B, itu protokol. Ya. Jadi komunikasi data antara client side sama server side, antara front end app sama back end app sama server app itu ada protokolnya. Nah, contoh nih, protokol nih gampang ya. Yang belakangnya PPP itu protokol tuh. Ya, jadi biasa protokol apa aja? Nah, nanti saya jelasin detail ya. Kegunaan-gunaannya belakangan. Tapi kalau kalian dengar HTTP, ya, biasanya kliennya udah nggak sebut lagi sih. Kalau HTTP 1, ya udah nih pasti mesti paham gitu, nggak usah ceritain. Ya, contoh dua nih lebih spesial ada HTTP 2, ya, gitu. Terus ada misalnya FTP, File Transfer Protocol, ya untuk transfer file. Ada TCP, ya, SMTP untuk komunikasi antar email nih. Kalau email bahasanya SMTP. Kalau kalian web biasa pakai HTTP 1. Ya, jadi bisa jadi kliennya bilang, oh anaknya harus ngerti FTP gitu. Itu ada kemungkinan. Ya kalau protokolnya spesial. Tapi ini protokol semua. Dan semua protokol ini ada level aman nih. Misalnya kayak HTTP itu ada HTTP, sorry, salah tulis. HTTP S, ada S-nya. S itu dari secure gitu ya. Ada TCP, sorry, ada TCP/S gitu. Pokoknya ada level secure ya semua. S gitu. S ini secure ya. Nah, nanti ini adalah secure-nya ini adalah permainannya satu pekerjaan ya, IT compliance yang nanti saya jelasin belakangan. Ada lagi bentar chapternya. Tapi ini saya cerita sedikit aja protokol protokol komunikasi. Dan ini bukan brand ya. Ini cara pilihan kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini bukan brand. Ya tergantung kalau transfer file paling bagus ini. Data basic yang diterima di web pakai ini gitu. Untuk email ini. Jadi macam-macam. Kalau di dunia game ada UDP gitu, UDP protokolnya beda-beda. Tapi itu yang disebut juga dengan protokol. Ya, oke, saya singkat aja cerita protokol, nggak mau terlalu detail. Tapi intinya kalian tahu itu sekarang protokol apa, kalau kalian ketik di URL tuh protokol apa. Nah, kalau komunikasi antara back end sama front end, ya kayak saya bilang, pasti update selalu ya, umumnya adalah HTTP 1. Atau orang simpelnya bilang HTTP aja sih, HTTP 1. Jadi mereka berdua komunikasi dengan HTTP 1. Oke, nah sekarang karena kemarin kita bahas tentang web app dan browser, saya mau fokus nih bentuk backend dengan komunikasi dengan front end yang ini dulu. Karena nanti desktop app sama mobile app, terutama mobile app, lebih kompleks nanti belakangan. Saya mau yang sederhana dulu, ya, sama web app-nya. Supaya diagramnya lebih sederhana, saya mau mau hapus beberapa di sini, ya. Jadi saya mau bikin sebuah rancangan begini dulu. Saya mau persingkat rancangannya. Salah.
Ini aja dulu. Nah, ini tinggal 2. Which Nah, sekarang saya mau bahas tentang ini. Jadi komunikasinya HTTP-nya gini aja nih saya bilang. Sekarang saya mau bahas web server. Ya, jadi web server itu tujuannya adalah supaya si server app bisa berkomunikasi secara HTTP dengan gampang. Tanpa adanya server app, tanpa adanya web server, komunikasi HTTP ini agak susah. Ya. Nah, ini juga server app suka dibahas sama para klien kita ya, kadang-kadang ya suka di mention di dalam requirement. Ya, jadi kalian supaya tahu aja gitu loh, apa ini tuh termasuk ke dalam yang disebutin klien, termasuk ke dalam web server. Pernah dengar Apache? Nah, ini web server. Tomcat pernah dengar? Nah, ini si Java punya ini biasa. Tomcat web server. Nah, anak-anak Microsoft, anak-anak .NET biasanya ada IIS. Nah, IIS ini singkatan Internet Information Service. Nah, ini juga terkenal nih, yang sekarang sangat kekinian. Nah, ini penulisannya gini. Banyak yang sebut NGINX, bukan NGINX ya, Nginx. Jadi kalian jangan salah satu orang yang sebut NGINX. Bukan, bacanya Nginx ya, contoh doang. Dan macam-macam ya. Ada kayak misalnya Lightspeed. Nah, ini juga sama, web server ini kan duduk di atas OS ya. Ada web server tertentu yang cuma jalan di OS tertentu. Contohnya kayak IIS cuma jalan di Microsoft Server. Ya, Windows Server maksud saya, cuma jalan di Windows Server. Ada yang jalan cuma di Linux, ada yang jalan di Windows, dan di Linux macam-macam. Ya, tapi ini contoh-contoh nih. Nama-nama web server seperti KD gitu ya, dan lain-lain. Tapi zaman dulu ini ya, web server ini harus dikonfigur gitu ya, di set, dikonfigur untuk si server app-nya duduk di sini. Jadi kalau kalian dengar nama-nama ini nih, bukan programming language, bukan framework, bukan library ya. Ini web server. Tapi banyak juga seperti eh, teknologi backend ya, seperti Node.js gitu ya. Node.js itu eh, udah nggak butuh ini ya, Node.js nggak butuh ini karena web servernya sudah hidup di dalam dia. Ya, contoh doang itu ada ya, backend server app tertentu yang udah nggak perlu duduk di web server. Sebenarnya bukan nggak perlu duduk di web servernya udah include di dalam dia, contohnya. Tapi ada juga yang enggak ya, misalnya mostly anak PHP pakai Apache gitu, anak Java pakai Tomcat ya. Tomcat juga udah punya Apache sih. Anak .NET, anak C# biasanya web servernya IIS gitu, contoh doang, bla 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 ya. Jadi ini nama-nama web server kalau kalian pengen tahu. Oke ya. Nah, selanjutnya di next video, jadi saya kerasa si server ini nih, si backend ini nggak cukup ya, satu video ya, bakal banyak banget gitu ya. Jadi saya rasa di next video saya akan masih lanjut tentang server side part 2 ya, lanjut lagi. Tapi saya akan lebih fokus ke aplikasinya gitu ya. Udah bukan bahas web servernya lagi. Oke? Ya, see you di part 2-nya.